어디가 안 좋은 건데? 괜찮아. 한 3년 동안 말 한마디 제대로 못 걸어보고 Gimana rasanya kehilangan orang yang paling kamu sayang? Tapi setiap kali hujan turun, kamu percaya dia akan datang menemui kamu. Itulah yang selalu dipercaya oleh Jiho, seorang anak kecil yang tak pernah lepas dari sebuah buku komik di tangannya. Sebuah komik buatan ibunya sebelum tiada. Di dalam halaman-halaman bergambar itu terukir sebuah kisah tentang ibu penguin yang pergi ke negeri awan setelah meninggal, namun ia berjanji akan kembali turun ke bumi saat musim hujan tiba. Bagi orang dewasa, itu mungkin hanya dongeng penglipur lara, tapi bagi Jiho, setiap ilustrasi di dalamnya adalah kebenaran yang mutlak. Sejak saat itu, Jiho tidak pernah membenci mendung. Dia justru selalu menunggu datangnya hujan, karena baginya, rintik air yang jatuh dari langit bukan sekadar cuaca buruk, melainkan sebuah janji suci bahwa ibunya akan pulang. 1 tahun berlalu sejak kehilangan istrinya, Wujin kini menjalani hidup berdua saja dengan putra kecilnya. Tanpa ada sosok kekasih baru, jiwanya masih tertinggal di masa lalu. Setiap jam 3 pagi, di saat dunia masih terlelap, Wujin sudah harus mengayuh sepedanya menembus dinginnya malam. Pekerjaannya sangat sederhana. Ia menghabiskan hari-harinya sebagai petugas pembersih lantai di sebuah pusat kolam renang. Sementara itu, di rumah mereka yang sepi, ada sebuah ritual rindu yang selalu dilakukan Jiho. Setiap kali terbangun di malam hari, langkah kaki kecilnya akan membawanya masuk ke kamar sang ibu. Dia tidak tidur di ranjang, melainkan menyelinap ke dalam lemari pakaian. Hanya demi menghirup sisa-sisa aroma tubuh ibunya yang masih tertinggal di sana. Hari demi hari dilewati Jiho dengan satu fokus, menatap layar televisi, memantau berita cuaca. Dia terus menghitung hari, menunggu kapan musim hujan akan tiba. Buku komik itu telah menjadi jangkar harapannya. Selama setahun ini, bukannya tidak ada wanita lain yang mendekati Wujin. Ada seorang wanita bernama Minjung yang memendam rasa padanya. Namun, hati Wujin sudah terkunci rapat. Tidak ada ruang untuk siapapun lagi selain mendiang istrinya. Lagi pula, Wujin tahu betul kalau Hyunjung, seorang pelatih renang di tempatnya bekerja, sebenarnya sangat menyukai Minjung. Di sudut lain kota ini, ada satu sosok lagi yang selalu mewarnai hari-hari mereka. Honggu, sahabat setia Wujin yang jenaka, yang saat ini sedang sibuk jatuh cinta dengan salah satu pelanggan di toko rotinya. Bagi Jiho, Honggu sudah seperti pamannya sendiri, tempat ia berbagi cerita dan keluh kesah. Suatu hari, Jiho datang ke toko roti Honggu dengan wajah lesu. Dia bercerita bahwa beberapa hari lagi, sekolahnya akan mengadakan lomba lari estafet. Sayangnya, Jiho tidak bisa mengajak ayahnya untuk ikut berlari. Ia mengidap sebuah penyakit saraf kronis, di mana jika fisiknya terlalu lelah atau dipaksakan untuk beraktivitas berat, ia bisa seketika kehilangan kesadaran dan jatuh pingsan mendadak. Singkat cerita, hari perlombaan yang dinantikan itu pun tiba. Di tengah riuhnya lapangan sekolah, Jiho mendadak dipanggil oleh temannya, si preman kecil penguasa kelas. Dengan tatapan sinis, anak-anak itu melihat ke arah Honggu yang datang mendampingi Jiho. Karena celana Honggu yang dipakai tinggi sampai ke perut, mereka mengira paman Tambun itu punya kaki yang sangat panjang dan jenius berlari. Takut akan kalah dalam perlombaan, si preman kecil dengan sombongnya melarang Jiho ikut bertanding. Alasannya kejam bagi anak kecil. Honggu bukanlah ayah kandungnya. Namun tepat di saat harapan Jiho hampir runtuh, sebuah suara menginterupsi. Wujin datang. Dengan napas yang masih terengah, ia menegaskan bahwa dialah yang akan berlari bersama putranya. Melihat hal itu, Honggu seketika dicekam rasa khawatir yang luar biasa. Ia tahu betul taruhannya, nyawa Wujin ada di batas tanduk jika tubuhnya dipaksa melampaui batas. Tapi bagi Wujin,
Rasa sakit di tubuhnya tidak ada apa-apanya dibandingkan melihat air mata di wajah putranya. Ia mulai berlari. Mengabaikan alarm bahaya yang berdering di kepalanya, Woo-jin melesat demi memenangkan kebahagiaan Ji-ho. Namun malang, tepat beberapa meter sebelum garis finish, pandangannya mulai kabur, tubuhnya mulai sempoyongan, ambruk di batas akhir kekuatannya. 아빠 달리기 하면 안 되지. 안 되지. 삼촌이 한 Di rumah sederhana tempat mereka hidup berdua selama setahun ini, rutinitas Woo-jin tak pernah berubah. Menatap layar kaca, memutar kembali video-video kenangan saat istrinya masih hidup, mengais sisa kebahagiaan yang telah lama terkubur. Sampai pada suatu sore, sebuah keajaiban mengetuk kaca jendela. Ji-ho melihat keluar dan matanya berbinar. Hujan mulai turun membasahi bumi. Tanpa berpikir panjang, Ji-ho langsung berlari keluar rumah untuk menyambut kepulangan sang ibu. Langkah kaki kecilnya membawa mereka menyusuri rel kereta api menuju ke sebuah stasiun tua yang terbengkalai di tengah hutan. Namun, setelah mencari ke setiap sudut, sosok yang dinanti tak kunjung kelihatan. Woo-jin yang cemas melihat tubuh anaknya mulai kedinginan mencoba mengajaknya pulang. Tapi Ji-ho keras kepala. Dia menolak beranjak karena di dalam hatinya yang polos, dia percaya 100% kalau ibunya akan datang bersama air hujan. Terpaksa, Woo-jin menggendong Ji-ho untuk pulang. Namun, langkah kaki Woo-jin mendadak terkunci saat mereka melewati sebuah terowongan kereta yang gelap. Di ujung sana, samar-samar di antara kabut tipis, sesosok wanita yang terduduk lemas. Woo-jin berjalan mendekat dengan dada yang bergemuruh hebat. Jantungnya berdebar kencang antara takut bahwa itu adalah hantu atau berharap itu adalah nyata. Berbeda dengan ayahnya yang diselimuti keraguan, Ji-ho turun dari gendongan dan berlari tanpa rasa takut sedikit pun, langsung menerjang sosok tersebut. Betapa terkejutnya Woo-jin ketika wajah wanita itu terkena temaram cahaya. Sosok itu adalah So-ah, istrinya yang telah 1 tahun lalu dimakamkan. Dengan penuh kebanggaan, Ji-ho menoleh ke ayahnya dan berkata, "Lihat ayah, ibu menepati janjinya." Sayangnya, keajaiban ini datang dengan harga yang membingungkan. Wanita itu, So-ah, kehilangan seluruh ingatannya. Dia menatap Ji-ho dan Woo-jin dengan tatapan kosong, sama sekali tidak mengenali siapa mereka. Sesampainya di rumah, Ji-ho dengan antusias langsung menunjukkan foto pernikahan dan foto keluarga untuk meyakinkan ibunya. Sementara Woo-jin, meski otaknya masih dipenuhi sejuta pertanyaan dan kebingungan, tidak bisa berbohong kalau hatinya diliputi kebahagiaan yang teramat besar. Malam pertamanya kembali di bawah satu atap terasa begitu menegangkan bagi Woo-jin. Antara percaya dan tidak, ia berkali-kali gelisah di tempat tidur. Ia bahkan menyelinap ke kamar Ji-ho tempat So-ah tidur, hanya untuk mendekatkan jemarinya ke hidung sang istri, memastikan bahwa wanita itu benar-benar bernapas, bahwa ini semua bukan sekadar mimpi di siang bolong. Pagi harinya, dunia Woo-jin seolah berputar 180 derajat. Mengetahui ada sosok istri di rumah, ia bekerja dengan semangat yang meluap-luap. Fokusnya hanya satu, menyelesaikan pekerjaan secepat mungkin agar bisa segera pulang ke rumah. Setelah mereka berdua berangkat, So-ah yang tinggal sendiri di rumah menemukan sebuah cincin pernikahan di atas meja. Saat ia mencoba memasukkannya ke jari manisnya, cincin itu terpasang dengan sangat pas, seolah logam itu memang diciptakan khusus untuk jemarinya. 다른 사람들한테도 절대 비밀이고. 무슨 말인지 알지? Setelah makan malam yang hangat selesai dilewati, Woo-jin menatap istrinya. Pesona So-ah malam itu benar-benar menggetarkan jiwanya, membangkitkan kembali gelora cinta yang setahun ini mati suri. Dengan kikuk, Woo-jin mencoba mencari kesempatan. Ia berniat memindahkan Ji-ho yang sudah terlelap ke kamar lain. Berharap malam ini ia bisa menghabiskan waktu berdua saja
dengan sang istri. Namun, Su-ah dengan polosnya menolak. Tak lama kemudian, Su-ah menatap pakaian Woo-jin dan menyuruhnya untuk membuka baju. Jantung Woo-jin sempat berdegup kencang, mengira sebuah momen romantis akan terjadi. Dengan gerakan cepat dan penuh harap, ia langsung bersiap-siap. Tapi ternyata ekspektasi tinggallah ekspektasi. So-ah menyuruhnya membuka baju bukan untuk hal romantis, melainkan hanya ingin mengoleskan obat pada punggung Woo-jin yang sedang gatal-gatal. Sambil jemari lembut, Su-ah mengobati punggungnya. Ia berbisik meminta Woo-jin menceritakan kembali kisah awal mula mereka pertama kali bertemu. Woo-jin pun tersenyum, lalu membawa ingatan mereka terbang jauh ke masa sekolah. Di masa itu, mereka adalah dua kutub yang berbeda. Su-ah adalah murid teladan, gadis jenius yang selalu menduduki peringkat teratas di sekolah. Sementara Woo-jin hanyalah seorang remaja biasa yang menonjol di bidang olahraga, seorang atlet renang yang bersinar di kolam. Benih cinta itu pertama kali tumbuh di kolam renang sekolah. Saat pelajaran olahraga, So-ah yang tidak bisa berenang sempat kesulitan di dalam air. Dengan sigap, Woo-jin datang menolongnya. Sejak detik itulah, bayangan So-ah tidak pernah lagi pergi dari pikiran Woo-jin. Woo-jin sangat ingin mendekatinya, namun ia terlalu pemalu. Beruntung, ia memiliki Honggu, sahabat setianya yang selalu sok tahu memberikan berbagai tips ajaib untuk memikat hati So-ah. Hingga suatu hari, takdir memberikan mereka jalan lewat sebuah ketidaksengajaan. Saat pelajaran menari, guru mereka memperhatikan ada yang aneh dengan gerakan Woo-jin yang selalu salah dan berlawanan dari murid lain. Setelah diamati lebih dekat, barulah sang guru sadar kalau penyebabnya sederhana. Woo-jin adalah seorang kidal. Demi melancarkan latihan, sang guru berinisiatif mencari murid lain yang juga kidal sebagai pasangannya. Dan entah ini kebetulan atau takdir, murid itu adalah So-ah. Berpasangan menari dengan gadis impiannya membuat Woo-jin grogi setengah mati. Saking gugupnya, tangannya gemetar dan ia melakukan tindakan ceroboh yang membuat suasana menjadi sangat canggung, namun manis. 한 3년 동안 말 한마디 제대로 못 걸어보고 Mendengar bait demi bait cerita itu, ada sesuatu yang bergetar di dalam dada So-ah. Sentuhan kisah masa lalu yang begitu tulus itu mulai mengetuk pintu memorinya yang tertutup. Perlahan tapi pasti, serpihan ingatan masa lalu yang sempat hilang mulai kembali membayang di benaknya. Singkat cerita, Woo-jin mengajak So-ah pergi ke suatu tempat yang spesial. Mereka mendaki ke atas bukit, tempat di mana sejauh mata memandang, kerlip lampu pemandangan kota terlihat begitu indah. Di saat So-ah sedang terpaku menikmati keindahan malam itu, Woo-jin memberanikan diri. Ia perlahan mendekat, menatap wajah wanita yang teramat dicintainya dan mencoba menciumnya. Akhirnya, di bawah saksi bisu langit malam, mereka pun saling bertaut dalam ciuman yang mendalam. Sebuah momen di mana mereka kembali saling menyatu. Seiring dengan ingatan So-ah yang mulai kembali normal secara perlahan, ia pun mantap mengenakan kembali cincin pernikahannya. Rumah sederhana itu kembali dipenuhi kebahagiaan yang utuh bersama Ji-ho. Benar-benar sebuah keajaiban yang sulit dipercaya. Orang yang kita cintai, yang sudah lama tiada, tiba-tiba hidup lagi di depan mata seolah maut tak pernah menjemputnya. Namun, kebahagiaan itu seketika retak saat mereka melangkah pulang ke rumah. Tubuh Woo-jin tiba-tiba ambruk dan ia jatuh pingsan tak sadarkan diri. Dengan raut wajah penuh kepanikan, So-ah yang cemas langsung bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada suaminya. Tak bisa lagi menutupi rahasia itu. Woo-jin akhirnya menceritakan kisah pilu tentang penyakitnya. Kisah yang membawa mereka kembali ke masa-masa indah saat masih berpacaran dulu. Waktu itu, Woo-jin yang sedang kasmaran merasa semakin bersemangat setelah menerima hadiah manis dari So-ah.
Dorongan kebahagiaan itu membuatnya berlatih renang dengan sangat keras, terus memacu fisiknya tanpa memikirkan waktu istirahat. Hingga suatu hari, sebuah petaka terjadi di dalam kolam. Kesadarannya hilang seketika saat ia sedang berenang, membuat tubuhnya tenggelam. Mulai dari detik itulah, vonis kejam dokter dijatuhkan. Woojin mengalami gangguan saraf kronis akibat tumor di otaknya. Meskipun sudah diberi obat-obatan, kondisinya justru terasa semakin parah. Dunia Woojin runtuh. Merasa masa depannya telah hancur dan tidak ingin menjadi beban, Woojin mulai menarik diri dari dunia luar. Ia sering menyendiri dan mengurung diri dalam kesepian. Bahkan, saat Soa datang menemuinya hanya untuk sekadar menanyakan kabar dengan tulus, Woojin terpaksa memakai topeng egoisnya. Dengan hati yang hancur berkeping-keping, ia menatap wanita yang paling dicintainya dan berbohong. Mengatakan bahwa ia sudah tidak mencintai Suah lagi demi mendorong gadis itu pergi menjauh dari hidupnya yang ringkih. 1 tahun berlalu dalam balutan luka. Woojin terbukti gagal. Ia masih belum bisa melupakan Soa sedetik pun. Hingga suatu hari, rasa rindu yang tak tertahankan membawanya pergi berjalan-jalan ke kota tempat Suah kuliah, berharap takdir berbaik hati mempertemukan mereka kembali walau hanya sekilas. Namun, yang ia dapati justru sebaliknya. Mata Woojin menangkap sosok Suah sedang berjalan berdampingan dengan pria lain. Seketika itu juga, hati Woojin patah berantakan. Rasa sesak menjalar di dadanya. Pikirannya dipenuhi rasa getir. Bagaimana mungkin wanita yang selama ini ia puja dengan seluruh jiwanya begitu mudah melupakannya dan berpindah hati, sementara dirinya sendiri selama 1 tahun penuh berjuang setengah mati, tetap saja gagal untuk menghapus bayangan Soah dari hidupnya. 씻으러 가고. 어디가 안 좋은 건데? Beberapa bulan setelah momen patah hati di kota itu, sebuah kejutan tak terduga datang. Di tengah kesunyian hari-harinya, tiba-tiba Woojin menerima sebuah panggilan telepon. Suara di seberang sana adalah suara yang sangat ia kenal, suara Suah. Tanpa memedulikan lagi rasa sakit hatinya, tanpa memedulikan lagi harga dirinya, Woojin langsung bergegas pergi menuju stasiun kereta. Di sana, di antara lalu lalang orang-orang, ia berdiri dengan dada yang bergemuruh, setia menunggu kedatangan wanita yang jiwanya tak pernah bisa ia lepaskan. Keesokan harinya di meja makan, suasana hangat sarapan pagi sedikit terusik oleh cerita polos dari Jiho. Dengan mata berbinar, Jiho bercerita kalau beberapa hari lagi dia akan ikut serta dalam acara pentas seni di sekolahnya. Ia menatap ibunya dengan penuh harap, memohon agar sang ibu bisa datang menyaksikannya tampil. Namun, Woojin langsung terdiam. Di dalam hatinya, ia sama sekali tidak setuju. Pikiran Woojin berkecamuk penuh kekhawatiran. Bagaimana jadinya jika semua orang di kota melihat Soah, wanita yang sudah 1 tahun lalu mereka makamkan, tiba-tiba muncul di depan publik? Orang-orang pasti akan gempar dan mengira mereka sedang melihat hantu. Rasa takut kehilangan istrinya untuk kedua kali membuat Woojin terpaksa menahan keinginan putranya. Setelah sarapan selesai dan rumah kembali sepi, Soah yang sedang merapikan rumah menemukan sebuah buku catatan miliknya. Lembar demi lembar ia buka, membaca setiap baris tulisan tangan yang pernah ia ukir dulu. Dan entah apa persisnya seluruh isi buku itu, tulisan tersebut seolah menampar kesadarannya. Soah mulai menyadari kebenaran tentang batas waktunya yang kian menipis. Sadar bahwa dirinya tidak akan bisa menemani mereka selamanya, Soah mengambil keputusan yang menyayat hati. Sejak hari itu, dia mulai mengajarkan Jiho kecil untuk mandiri. Dengan penuh kesabaran, jemarinya menuntun tangan kecil Jiho, mengajarinya cara memasak telur yang benar, mencuci baju sendiri, memeras kain, hingga melakukan pekerjaan rumah lainnya. Di balik senyum hangat ibunya, ada sebuah persiapan matang agar sang anak bisa bertahan saat ia pergi nanti. Malam harinya, rumah sederhana itu menyalakan lilin-lilin kecil. Mereka berkumpul di meja makan untuk merayakan hari ulang tahun Jiho. Di depan kue ulang tahun, mereka saling melempar senyum, tertawa, dan bertukar pelukan hangat.
Namun, di balik riuhnya tepuk tangan dan lagu selamat ulang tahun, ada sebuah rahasia kelam yang mereka simpan rapat-rapat dalam diam. Mereka bertiga tahu, di balik dinding-dinding rumah itu, suara rintik hujan di luar sana perlahan mulai mereda. Dan di balik tawa bahagia malam itu, tersimpan rasa sedih yang teramat dalam karena mereka tahu ini adalah momen kebersamaan terakhir sebelum takdir kembali merenggut kebahagiaan mereka. Singkat cerita, acara pentas seni sekolah yang dinantikan itu pun akhirnya dimulai. Di atas panggung, Jiho berdiri di antara teman-temannya dengan tatapan mata yang layu dan penuh kesedihan. Ia mengedarkan pandangannya ke kursi penonton, namun bangku yang seharusnya diisi oleh orang tuanya kosong. Di dalam aula sekolah, semua murid mulai bernyanyi bersama dengan ceria. Namun, Jiho hanya berdiri mematung, bibirnya keluh dan wajahnya terlihat sangat tidak bersemangat. Pikirannya tidak ada di sana. Setelah sesi bernyanyi selesai, tibalah giliran setiap murid untuk maju ke depan mikrofon dan berpidato secara bergantian tentang impian masa depan mereka. Namun, ketika tiba giliran Jiho melangkah maju, 나는 달리기를 잘한다. 나는 뭐다. 엄마랑 그렇게 약속했다. musim hujan telah resmi usai. Langit telah kembali cerah. Sinar matahari pagi kini masuk sepenuhnya ke dalam terowongan, menghapus sisa-sisa kelembapan musim hujan. Dan perlahan tapi pasti, di bawah tatapan hancur Wujin dan dekapan hangat Jiho, tubuh Soah mulai memudar menjadi butiran cahaya, sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya ke udara. Keajaiban musim hujan itu telah usai, meninggalkan terowongan yang kembali sepi dan dua hati yang kini harus belajar untuk saling menguatkan kembali. Singkat cerita, hari-hari setelah kepergian Soah kembali diselimuti sepi. Saat Wujin sedang merapikan rumah dan mengambil obat-obatannya, jemarinya tanpa sengaja menemukan sebuah benda kecil yang tersembunyi, sebuah kunci. Kunci itulah yang akhirnya menuntun langkah kaki Wujin menuju kabin kayu di halaman rumah. Di dalam ruangan sunyi itu, ia menemukan sebuah buku catatan peninggalan Soah, sebuah surat dan buku harian yang menyimpan rahasia terbesar dari sudut pandang istrinya, jauh sebelum mereka membina rumah tangga bersama. Melalui lembaran kertas itu, rahasia masa lalu pun terungkap tepat pada tanggal 2 Maret tahun 1990, sebuah kebetulan yang manis terjadi di hari pertama sekolah. Saat melangkah masuk, Soah berpapasan dengan seorang remaja laki-laki. Ketika mencuri pandang, hatinya langsung berdesir melihat wajah tampan pemuda itu, yang tak lain adalah Wujin. Selama 3 tahun berturut-turut, Soah sebenarnya menahan rasa bahagia yang luar biasa karena takdir selalu menempatkan posisi duduk Wujin tepat di sebelahnya. Bahkan, di hari kelulusan, saat ia meminta Wujin menuliskan sesuatu di buku kenangannya, Soah langsung berlari pulang hanya karena tidak sabar untuk membaca apa yang diukir oleh pemuda impiannya itu. Soah sengaja membawa pulpen Wujin hari itu sebagai alasan agar mereka bisa bertemu lagi. Dia sangat ingin menghubungi Wujin, namun rasa malu seorang gadis menahannya hingga bertahun-tahun, bahkan sampai usianya menginjak 25 tahun. Hingga akhirnya hari yang dinantikannya tiba. Saat ia menerima sebuah panggilan telepon dan mendengar suara kikuk Wujin di seberang sana, kebahagiaan Soah membumbung tinggi. Begitu pula saat momen mereka akhirnya bertemu untuk mengembalikan pulpen di bawah terik matahari, Soah diam-diam menyembunyikan senyuman paling bahagianya saat Wujin memanggil namanya. Di dalam buku catatan itu, Soah juga meluruskan kesalahpahaman yang sempat membuat hati Wujin hancur berkeping-keping. Hari di mana kamu mengira aku sudah bersama pria lain, kamu salah, Wujin. Pria di dalam mobil itu hanyalah seorang teman yang kebetulan memberiku tumpangan pulang. Saat berada di dalam mobil malam itu, mata Soah menangkap sosok yang sangat ia kenali sedang berjalan sendirian di trotoar. Itu adalah Wujin. Sadar bahwa kekasihnya datang jauh-jauh ke kotanya hanya untuk menemuinya, Soah langsung meminta mobil berhenti. Ia turun dan berlari sekuat tenaga mengejar langkah Wujin dari belakang.
Hatinya dipenuhi rasa bahagia yang meluap-luap. Namun, tepat di saat ia hampir menggapai punggung pria yang dicintainya, takdir berkata lain. Sebuah kilatan cahaya lampu mobil membutakan pandangannya. Suara derit ban yang bergesekan tajam dengan aspal menggema di udara, memutus kebahagiaan itu dalam sekejap. Tubuh Soa terhantam keras, membuatnya terkapar tak berdaya di jalanan malam yang dingin. Dan ketika matanya kembali terbuka, rasa sakit hantaman mobil itu lenyap. Tiba-tiba saja, dia sudah terduduk lemas di sebuah terowongan tua yang sunyi. Disinilah Soah akhirnya menyadari kebenaran yang sesungguhnya. Kecelakaan malam itu tidak merenggut nyawanya, melainkan melontarkan jiwanya melompati waktu 8 tahun jauh ke masa depan. Di masa depan itulah ia bertemu dengan Jiho kecil dan Woo-jin yang kini telah berusia 33 tahun. Bagi Soah yang datang dari masa lalu, segalanya terasa aneh, asing, dan membingungkan. Namun, cinta tidak pernah salah mengenali rumahnya. Soah jatuh cinta kembali pada pria yang sama. Ia merajut kebahagiaan yang singkat di bawah rintik air, sampai akhirnya musim hujan berhenti, takdir menjemputnya pulang, dan tubuhnya memudar di pelukan orang-orang tersayangnya. Kepergian Soah dari terowongan itu adalah momen di mana kesadarannya kembali di dunia nyata. Matanya perlahan terbuka di atas ranjang rumah sakit. Dia baru saja terbangun dari koma panjang selama 6 minggu akibat kecelakaan malam itu. Bagi dokter dan orang-orang di sekitarnya, itu hanyalah sebuah mukjizat medis setelah koma. Tapi bagi Soah, perjalanan itu terlalu nyata untuk disebut sekadar mimpi. Didorong oleh rasa penasaran yang membuncah, Soah mencoba mendatangi tempat-tempat yang ada di dalam ingatan mimpinya. Dan betapa terkejutnya dia, stasiun tua itu ada, terowongan itu nyata, bahkan rumah kayu sederhana itu berdiri tegak di sana. Namun, rumah itu kosong. Tidak ada Woo-jin yang menyambutnya dengan canggung, tidak ada Jiho kecil yang berlari memeluknya. Mereka belum ada di sana. Soah dirundung kebingungan yang teramat sangat. Dia menyembunyikan rahasia ini rapat-rapat, tidak berani menceritakannya pada siapapun. Bagaimana mungkin sebuah mimpi koma bisa seakurat ini? Setelah merenung dalam kesunyian, sebuah kesadaran yang mengerikan sekaligus indah menghantam benaknya. Perjalanan 8 tahun itu bukanlah sekadar bunga tidur, melainkan sebuah penglihatan gaib tentang masa depannya. Lembaran takdir itu kini terbuka lebar di hadapannya. Jika dia memilih untuk kembali ke pelukan Woo-jin, dia tahu persis akhir ceritanya. Mereka akan menikah, menjalani hari-hari yang penuh tawa, melahirkan seorang putra yang luar biasa lucu bernama Jiho, dan hidup bahagia. Namun, ada harga mahal yang harus dibayar. Dia akan jatuh sakit dan mengembuskan napas terakhirnya di usia yang masih sangat muda, 32 tahun. Ketakutan itu sempat mencengkeram jiwanya. Siapa yang tidak takut mati secepat itu? Logikanya berbisik jika dia memutar arah, menjauhi Woo-jin, dan memilih hidup bersama pria lain, dia bisa mengubah garis tangannya. Dia bisa hidup egois, bertahan hidup hingga usia tua. Namun di tengah keraguan itu, sebuah pertanyaan besar mengetuk hatinya. Apakah dia akan benar-benar bahagia jika memilih hidup dengan orang lain demi menghindari kematian? Jawabannya adalah tidak. Soah kini tidak peduli lagi pada rasa takutnya, tidak peduli lagi pada seberapa singkat usianya nanti. Sebab di ujung waktu sana, ada seorang suami bernama Woo-jin yang mencintainya dengan teramat tulus. Dan ada seorang anak kecil bernama Jiho yang sedang menanti kepulangannya di bawah rintik hujan. Keberadaan mereka jauh lebih berharga daripada sisa umur yang panjang dalam kekosongan tanpa cinta. Dengan kemantapan hati yang tak tergoyahkan, Soah melangkah lebar menuju stasiun kereta. Dia memilih takdirnya sendiri. Di atas peron, ia berlari menemui Woo-jin yang sedang menunggunya dengan cemas. Soah langsung memeluk pria itu, menatap matanya. Sebuah keputusan indah yang ia ambil dengan sadar bahwa ia rela menukar seluruh sisa hidupnya demi kebahagiaan singkat yang tak ternilai bersama keluarga kecilnya.
Dan surat yang sedang dibaca oleh Woo-jin saat ini sebenarnya telah ditulis oleh So-ah dengan penuh air mata keikhlasan saat ia sedang dalam perjalanan kereta menuju masa lalunya kembali. Sebuah surat yang menjadi warisan cinta abadi bagi suami dan anaknya. Waktu pun terus bergulir, menyembuhkan luka-luka yang sempat menganga. Kini, Ji-ho telah tumbuh menjadi seorang remaja yang tampan dengan gurat wajah yang sangat mirip dengan sang ayah di masa mudanya. Meskipun tumbuh tanpa pelukan fisik seorang ibu, Ji-ho tidak pernah kekurangan kasih sayang. Sebab di balik kepergiannya, So-ah ternyata telah mempersiapkan segalanya dengan sangat luar biasa. Sebelum maut menjemputnya di usia 32 tahun, ia telah menitipkan tumpukan kartu ucapan selamat ulang tahun untuk Ji-ho. Sebuah surat cinta tahunan yang terus menyertai tumbuh kembang sang putra di setiap pertambahan usianya. Memastikan bahwa kehadiran seorang ibu akan selalu nyata di sepanjang hidup Ji-ho. Dan akhirnya, kisah keajaiban musim hujan itu pun selesai. So-ah memberikan kita definisi tertinggi dari sebuah pengorbanan. Cinta sejati tidak diukur dari seberapa lama kita hidup bersama orang yang kita sayangi, melainkan dari seberapa tulus kita mengisi waktu yang singkat itu. So-ah dengan sadar memilih takdir yang pendek dan penuh luka demi bisa mencintai Woo-jin dan melahirkan Ji-ho. Baginya, kebahagiaan sejati adalah saat kita berani memilih untuk mencintai meski kita sudah tahu bagaimana ujungnya akan menyakitkan. Jangan menyesali sebuah perpisahan jika pertemuan yang mendahuluinya telah memberikan kebahagiaan yang begitu utuh. Karena pada akhirnya, cinta yang tulus tidak akan pernah benar-benar pergi. Ia hanya pulang ke tempat yang lebih aman di dalam ingatan dan hati kita abadi selamanya.